Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami MGTIK Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan fasilitas dari Windows Explorer. Tapi sebelumnya kita akan mencoba mempelajari sedikit secara teori apa itu Windows Explorer. Windows Explorer yaitu kita bisa lihat di sini, dia adalah sebagai bentuk sistem berkas ya, yang ada di dalam fasilitas sistem operasi Windows. Kalau lihat dari perkembangannya, dari Windows versi 3.x atau 3.1, 3.11 ya, sebelum munculnya Windows 95 itu istilahnya adalah disebut dengan shell. Nah, namun seiring dengan perkembangan versi dari Windows, maka dari mulai Windows 95 sampai Windows 2000 dikenal dengan namanya file manager. File sistemnya dia adalah bernama fileman.exe atau frogman.exe ya, yang ada pada Windows 95 sampai dengan versi Windows 2000. Nah, perkembangan kesininya Windows Explorer yaitu dari mulai Windows XP sampai dengan sekarang terakhir Windows 10, sistem berkas yang ada yang berfungsi bagaimana memanajemen berkas atau file-file yang ada di dalam sistem operasi Windows disebut istilahnya adalah Windows Explorer, yaitu dengan file yang ada di dalam sistem tersebut adalah nama filenya explorer.exe. Adapun fungsi dari Windows Explorer kita bisa lihat. Pertama, Windows Explorer ini dia berfungsi untuk pencarian, baik itu file, folder ya. Kita sudah tahu bahwa dalam sebuah manajemen berkas, file itu kan banyak sekali macamnya. Dari mulai file yang berekstensi exe sebagai sistem, terus juga ada file dokumen, gambar, video, ya, suara dan sebagainya. Nah, ini bisa dicari dalam Windows Explorer. Dari fungsi dari Windows Explorer ini juga kita bisa melakukan asosiasi ya. Terus yang ketiga, fungsi dari Windows Explorer juga adalah bagaimana kita bisa memetakan jenis-jenis file atau direktori yang kita miliki. Nah, ini adalah sedikit teori tentang Windows Explorer-nya. Selanjutnya, kita akan coba mempraktekkan memanage sebuah file ataupun sebuah direktori ya, atau istilah lainnya folder di dalam sistem operasi Windows. Tapi sebelumnya, dalam praktek ini saya akan menyampaikan dari mulai bagaimana kita memformat sebuah flash disk atau media penyimpanan ya. Nah, kita masukkan dulu flash disk. Langkah awal adalah kita bisa mengklik disk PC atau versi Windows terdahulunya ini adalah My Computer. Kita buka disk PC ini. Nah, di sini ada, kita lihat media penyimpanan, ada USB drive. Nah, USB drive ini kalau kita mau format ya, format itu adalah bagaimana si media penyimpanan tersebut dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan sehingga bisa diisi oleh data-data yang kita miliki. Tapi biasanya ketika kita membeli flash disk ini ataupun USB drive ini, biasanya dia sudah terformat
kita tinggal ngisi saja. Kalau kita mau memformat flash disk yang kita miliki agar kita bisa menyimpan data, kita tinggal klik kanan saja, lalu kita pilih format di sini. Kita bisa memilih file sistemnya, boleh NTFS ataupun FAT32 ya, FAT32. Nah, kita pilih NTFS saja ya. Terus volume labelnya kita isi, contohnya adalah data kantor. Setelah itu kita pilihnya adalah quick format, kita klik start ya. Nah, kalau kita mau memformat, jadi kita tinggal oke saja. Tunggu proses. Nah, format komplit artinya adalah format ini adalah berhasil ya. Setelah itu kita klik OK, lalu close. Nah, setelah itu kalau kita mau melakukan manajemen data di dalam media penyimpanan flash disk ini, maka kita tinggal klik saja. Bisa dari icon gambar folder yang ada di taskbar ini, bisa dari icon disk PC yang ini ya, atau juga bisa dicari dari sini, pencarian di Windows ya. Kita ketikkan contohnya Windows Explorer ya, seperti ini ya. Setelah itu kita klik ya, file explorernya. Nah, di sini yang ini flash disk yang kita tadi format ya, dengan label namanya adalah data kantor. Kalau mau bikin folder, kita bisa tinggal klik kanan, lalu new, lalu folder, bisa seperti ini. Nah, dia muncul, kita isikan. Contoh bahan ajar MTS. Nah, seperti ini. Atau juga bisa dari sini ya. Ini adalah, nah disitu juga muncul, kita juga bisa menggunakan shortcut dari keyboard, yaitu dengan menekan tombol Ctrl Shift N dari keyboard, atau juga kita bisa mengklik icon gambar folder seperti ini. Kita klik ya, sama muncul dulu new foldernya. Kita tuliskan di sini contohnya bahan ajar Madrasah Aliyah atau MA. Setelah itu kita enter. Kita sekarang akan latihan mengkopikan file. Nah, kalau kita mau mengkopikan file, contohnya saya mencoba mau mengkopikan data file yang ada di data download ini ya, yang E. Nah, kita klik contohnya materi yang ini. Ada materi TIK contohnya. Nah, di sini ada folder praktek kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau kita mau kopikan ya, kita blok praktek kelas 7, praktek kelas 8, praktek kelas 9. Lalu kita klik kanan, lalu kita copy. Nah, itu. Nah, setelah itu drag ke bawah, lalu cari folder sasaran, tinggal klik bahan ajar MTS-nya, lalu klik kanan di sini, lalu klik menu paste ya. Nah, maka dia akan masuk di sini. Kita bisa lihat ya. Sini ada praktek kelas 7, praktek kelas 8, praktek kelas 9. Nah, ini ya. Ada file-file yang terisi di dalam kelasnya. Ya, contoh kita mempraktekkan bagaimana cara menghapus foldernya. Nah, kalau mau menghapus folder, kita tinggal klik kanan saja dari sini. Contoh yang praktek kelas 7, praktek kelas 8, praktek kelas 9 ini mau kita hapus. Kita tinggal klik kanan, lalu delete. Yes. Atau mau semua bareng, kita tinggal blok saja. Klik ya, ditahan tombol mouse yang sebelah kiri, lalu kita blok, lalu kita klik kanan, lalu delete. Nah, itu ya. Selanjutnya, kalau kita mau memindahkan file, nah
Memindahkan file itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa dengan cara klik filenya atau folder yang akan kita pindahkan, lalu klik kanan, lalu kita cut. Nah, terus kita pilih folder sasarannya atau targetnya. Nah, di sini ada bahan ajar MTS contohnya. Lalu klik kanan, lalu paste. Nah, file yang kita pindahkan ini sudah masuk di bahan ajar MTS. Bisa kita cek pada folder praktek kelas 8 tempat asal nama file tadi. Di sini tidak ada kan? Ya. Nah, itu adalah cara memindahkan. Tapi kalau untuk dengan cara mendrag, ya, diklik, ditahan, lalu dipindahkan. Nah, itu biasanya adalah ini kalau beda medianya, ya, beda drive-nya, beda partisi, biasanya dia mengcopy bukan memindahkan. Contoh, sekali lagi saya akan mencoba menarik file materi ini dipindah ke folder yang ada di drive F, ya, dari drive E, ya. Nah, ini kita klik, tarik, mau dipindahkan contohnya ke sini, maka dia posisinya adalah mengcopy bukan memindahkan, gitu. Nah, di sini dia tetap ada. Materi membuat tabel di Microsoft Word juga di sini juga akan ada. Nah, itu. Selanjutnya, fasilitas yang akan kita gunakan dari Windows Explorer ini. Kita bisa mencari file. Contoh, kita mau mencoba mencari file yang pernah kita kerjakan di Microsoft Word, ya. Microsoft Word itu adalah dia berekstensinya adalah doc atau docx, ya. Sini, ya, kita cari. Di sini ada search. Atau kita mau mencoba nyari di folder yang lain atau di drive yang lain. Contohnya di sini drive D, ya. Kita mau mencari file yang berekstensinya doc. Kita tinggal tuliskan saja bintang titik doc. Lalu kita enter atau kita pilih tanda panah yang ini. Nah, dia akan keluar file-file yang berextension doc, yaitu file yang dibuatnya di dalam program Microsoft Word. Sekali lagi kita coba praktekkan. Kita akan mencari file yang berekstensinya adalah XLS atau file yang dibuat di dalam program Microsoft Excel. Kita tinggal pilih yang ini, maka dia akan keluar. Nah, ini, ya. Ini adalah pencarian. Kita juga bisa mencari file yang spesifik. Seperti kita mau mencari nama file surat, contohnya. Surat. Ya. Kita cari, nah dia akan keluar surat semua. Itu, ya. Atau lebih spesifik lagi, suratnya adalah surat permohonan donatur atau surat permohonan narasumber. Kita cek di sini. Surat permohonan narasumber. Tinggal enter, maka dia akan keluar. Nah, ini adalah surat permohonan. Demikianlah praktek kita memanfaatkan fasilitas Windows Explorer di dalam Microsoft Windows. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada tutorial selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.